Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pagi ini kami sedang persiapan untuk berangkat ke area Jember, Bondowoso dan Situbondo untuk menjalankan roadshow di region ketiga. Nah, di Jember nanti, kemudian di Bondowoso dan juga Situbondo kami akan mengunjungi beberapa sekolah, tetap dengan mengusung tema dan konsep yang sama, yaitu kita akan memberikan sedikit perkenalan-perkenalan mengenai dunia bekerja, melanjutkan dan juga wirausaha. Mudah-mudahan di region ketiga ini kami tetap akan mendapatkan masukan positif, akan mendapatkan informasi yang bagus, akan mendapatkan feedback yang baik sesuai dengan apa yang kami cari dalam pelaksanaan roadshow ini. Mudah-mudahan berjalan ini lancar, kondisi semuanya terkendali, dan teman-teman bisa saksikan dan simak langsung di channel YouTube kita di Cipta Sarana Cendekia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 waktu SMP nilai matematika aku bagus, nilai matematika aku tinggi karena saya suka berhitung, makanya saya masuk SMK, saya ngambil jurusan akuntansi. Lalu apa yang terjadi? Kamu tanya sama kakak kelasnya yang kelas 11 yang waktu SMP nilai matematikanya 100, masuk SMK kelas 11 gitu ya, salah jurusan. Karena akuntansi itu banyak logikanya loh daripada ngitungnya. Karena ngitungnya kita bisa pakai alat. Bahkan sekarang udah ada sistemnya. Orang kerja jadi akuntan perusahaan, yang penting you tahu logikanya, tinggal ketik tiap hari, udah jadi laporan keuangan, bayaran lagi. Makanya saya ngomong harus hati-hati sama bahasa passion. Passion itu bukan karena aku suka main game. Passionku ini adalah main game. Kalau bisa, nanti aku bisa jadi caster, atau minimal aku bisa jadi pemain e-sport. Jadi pemain e-sport, kalau kamu 2 tahun main e-sport cuma di liga kecamatan nggak naik, itu berarti yang di sini yang kurang. Karena ketika passionmu bertemu dengan skills, itu akan menjadi sebuah hobi. Ketika kamu suka terhadap sesuatu dan kamu ada keahlian di situ, itu hobi. Fokus kalian kalau kamu sudah punya hobi, bukan hanya dilakukan, itu baru bisa disebut passion. Ketika hobimu itu, ya, atau hal yang kamu sukai itu tadi, memancing dirimu untuk terus-menerus melakukan hal tersebut dan tidak puas kalau kamu tidak berkembang. Jadi kamu akan terus belajar, kamu akan terus meningkatkan skills. Kenapa? Karena ketika passionmu bertemu dengan skill yang tinggi, itu akan jadi hobi. Tapi ingat teman-teman, hobi tidak menghasilkan. Gimana caranya hobimu bisa menghasilkan? Maka tekunilah yang ketiga, carilah marketnya. Cari pasar. Pasar itu apa maksudnya? Tempat di mana skillmu tadi ada harganya. Maka disitulah kamu akan menemukan yang namanya profitable career. Kamu akan dapat karir yang menguntungkan. Karir itu di tengah, dia beda dengan job. Kenapa saya bilang begitu? Karena karir itu seharusnya dia sustainable, dia berkelanjutan. Karir itu selalu ada tahapan. Maka kalau kalian nggak percaya sama yang namanya proses, ya sudah, jalan kalian cuma sukses, jalan kalian untuk sukses cuma 2. Ya, kalau nggak beruntung, yang kedua orang dalam. Ya nggak usah proses
teman-teman lah ya, privilege kalau bahasanya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kemarin kami sudah berkunjung ke salah satu SMK di Jember yang merupakan rangkaian hari pertama dari roadshow kita di Region 3 ini. Dan di destinasi pertama kami berkunjung ke SMK Kartini, Jember. Alhamdulillah, dari perjalanan pagi kemudian siang hari kami langsung sampai di Jember dan kita langsung menuju ke SMK Kartini. Kami mendapatkan sambutan yang luar biasa. Kami bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah dan membicarakan banyak hal-hal baru dan banyak hal-hal penting yang saya rasa visi misinya sangat selaras dengan apa yang kami jalankan saat ini. Dan kemudian kami diajak bertemu dengan adik-adik siswa-siswi dari SMK Kartini. Dalam kegiatan guru tamu, ketika saya menyampaikan topik bekerja melanjutkan wirausaha, feedback yang saya dapat dari adik-adik di Kartini luar biasa ya. Jadi ada kemiripan dengan beberapa region sebelumnya dan ada beberapa hal yang mungkin membedakan antara teman-teman di SMK Kartini dengan region kita yang sebelumnya. Ada beberapa masukan yang tentu saja sudah saya catat dan mungkin nanti akan saya rangkum, saya jadikan satu pada saat video evaluasi gitu. Nah, pagi ini setelah kemarin kita dari SMK Kartini dan memperoleh beberapa feedback, pagi ini kita sedang menuju ke dua destinasi. Jadi ada dua sekolah yang hari ini akan kami kunjungi. Yang pertama nanti di sesi pertama kita akan berkunjung ke SMK Negeri 6 Jember, ya, jadi daerah Tanggul. Nanti kita di sana akan bertemu langsung dengan beberapa guru dan juga teman-teman yang ada di sana. Untuk kemudian setelah dari SMK 6 nanti kita akan melanjutkan ke SMK Negeri 1 Jember. Nah, mudah-mudahan di hari kedua ini kita tetap bisa mengumpulkan banyak feedback positif, banyak masukan positif, dan juga mungkin ada beberapa masukan dari pihak sekolah. Dan yang saya harapkan nanti kegiatan kita di Jember ini berakhir dengan lancar dan kita sama-sama bisa saling memberi manfaat. Jadi pantau terus kegiatan kita selama di Jember di channel YouTube kita Cipta Sarana Cendekia. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang hanya ngomong, kalau kamu punya passion, kamu akan sukses. Kalau kamu punya passion terhadap sesuatu, kamu akan sukses. Nah, sekarang saya buat ini jadi 3 lingkaran. Orang hidup itu kan ingin bertahan terus. Kita kerja, kita buka usaha sendiri, itu kan harapannya kita punya karir. Karir itu sesuatu yang berkembang, sesuatu yang bertumbuh. Nah, harapan kita kan punya karir nih. Makanya saya bagi jadi 3 lingkaran. Bekal yang pertama yang harus kalian temukan di usia belasan ini, yang harus kalian temukan sampai kamu usia 20 nanti, bukan passionmu. Yang harus kalian cari sampai usia 20 nanti, itu adalah sebanyak-banyak informasi yang bisa kalian terima. Karena menemukan passion itu tidak ada terlalu cepat, tidak ada terlalu lambat. Bahkan ada peribahasa life starts at 30. Hidup itu biasanya dimulai ketika usia 30 tahun. Dan yes, saya mengalami itu. Saya sebagai orang paling tua di perusahaan ini, saya sebagai orang paling tua di Cipta Sarana Cendekia, tahun ini masuk ke usia 30 tahun. Jadi semua yang menjalankan perusahaan ini usianya di bawah saya semua. Mas Indra itu 5 tahun di bawah saya usianya. Manajer saya itu
semuanya usianya rata-rata di 4-5 tahun di bawah saya, dan punya 3 manajer. Kalau stafnya ya berarti 6-7 tahun di bawah saya, bahkan ada yang kakak kelasmu baru lulus tahun kemarin kerja di tempat saya juga ada, sambil kuliah. Saya paling sering menemui teman-teman SMK ketika presentasi ke kita atau misalkan lomba olimpiade saya jadi juri gitu ya. Kemudian bagian presentasi atau cerdas cermat gitu ya, melakukan yang namanya perkenalan. Bahkan ketika interview, saya buka lowongan kerja, ada yang ngelamar anak SMK ke tempat saya karena semua di kantor saya itu SMK kecuali saya sama Mas Indra. Perkenalan itu seperti ini. Baik, perkenalkan nama saya. Tahu ya? Nama saya Iya, nggak kedengeran, nggak tahu dia ngomong apa. Saya sering ketemu kayak gitu, bahkan waktu interview loh. Interview itu kan kamu memperkenalkan diri supaya diterima kerja. Saya jatuhnya ketika interview anak yang seperti itu. Jadi kayak Oki Jelly Boy, kamu tahu nggak? Tahu Oki Jelly Boy ya? Yang anak di TikTok, di Instagram, di Reels pakai baju Oki Jelly Drink warna merah, ya. Terus diajak ngomong sama orang, ya kan? Tahu kan videonya ya? Iya, waktu interview saya kayak gitu. Silakan perkenalkan diri dulu, deskripsikan diri Anda. Nama saya apa? Saya tinggal. Sama kayak si Oki Jelly tadi kan? Karena nggak jelas, nggak benar nih orang. Karena kesan pertama yang tertinggal dalam sebuah pertemuan itu adalah maka kamu harus bikin proper introduction. Sebutkan namamu, nama lengkap dulu dengan tenang yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Hari ini kami sudah mengunjungi 2 sekolah di hari kedua roadshow di region Jember, Situbondo, dan Bondowoso. Nah, kami tadi sempat berkunjung ke SMK Negeri 6 Jember, lalu kami berpindah ke SMK Negeri 1. Dari kedua sekolah ini ada beberapa hal yang akhirnya kami simpulkan ya. Kami kumpulkan informasinya sehingga kami anggap sebagai feedback. Satu, dari kedua sekolah tersebut kita menerima masukan yang positif dan juga atensi yang luar biasa dari adik-adik SMK, terutama jurusan akuntansi, baik di SMK 6 maupun SMK 1. Dari kedua sekolah tersebut, saya melihat adanya perkembangan pola pikir pada anak-anak, dan juga saya melihat ada beberapa kendala-kendala yang memang mereka rasakan, dan itu akan menjadi masukan bagi kita juga. Jadi secara keseluruhan saya merasa senang dengan sambutan dari siswa khususnya,
dan bagaimana atensi mereka terhadap apa yang kami sampaikan pada saat guru tamu. Dan kami juga berterima kasih sekali kepada tim dari sekolah, baik mulai jajaran dari kepala sekolah hingga ke dewan guru yang memberikan kesempatan kami untuk bertemu dengan anak-anak. Ada beberapa hal yang akhirnya saya garis bawahi. Jadi minat di masing-masing region dan di masing-masing kota ternyata menjadi salah satu hal yang membuat adanya perbedaan. Ketika kemarin kami berkunjung di daerah region kedua maupun region ke-1, ada banyak sekolah juga yang siswanya tertarik pada entrepreneurship, ada yang berfokus pada kuliah. Ketika saya di Jember ini selama 3 jam kurang lebih bertemu di masing-masing sekolah, mereka justru terbagi secara rata dan juga banyak pertanyaan dan masukan berfokus pada area entrepreneurship. Mudah-mudahan nanti akan menjadi sebuah masukan bagi kita dan akan kita bahas lebih lanjut di konten review di akhir nanti, yaitu review roadshow, di mana saya akan memberikan beberapa tips bagi adik-adik yang ingin berfokus pada dunia entrepreneurship dan menjalankan usahanya sendiri. Saya tidak sabar untuk lanjut besok ke Bondowoso. Mudah-mudahan hari ini di Kota Jember menjadi hari yang berkah dan membawa banyak manfaat bagi kita semua. Nantikan terus videonya di channel YouTube kita, Cipta Sarana Cendekia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.